kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, sebelumnya untuk memahami lebih lanjut tentang talent DNA, berikut video penjelasan tentang talent DNA dari Bapak Ari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, berikut tadi penjelasan talent DNA dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selanjutnya bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih lanjut lagi untuk tentang playlist talent DNA, boleh kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar. hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut juga tentang talent pagi ini, kita ada bintang tamu yaitu Coach Halinda Anas dengan anaknya yaitu Anisya Rahadian, dan talent DNA Coach pagi ini yaitu Coach Putri Pamela atau yang biasa dipanggil Coach Pamela. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Pamela dan Bu Halinda Anas serta anaknya Anisha Rahadian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah siap ya untuk sharing di seminar pagi ini ya? Sudah. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut juga nanti kita bisa melihat tentang sharing dari bintang tamu pagi ini ya. Baik, saya serahkan ke Coach Pamela. Silakan Coach Pamela. Oke, terima kasih banyak Ika sebagai MC kita hari ini dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pagi ini untuk ASMI Special Edition dengan Coach Halinda Anas dan juga Ananda Anissa Rahadian. Jadi di ASMI Special hari ini akan sedikit berbeda karena kita bukan hanya mengundang satu orang tapi dua dan kita lihat bagaimana sih mungkin ininya ya interaksinya dengan satu sama lain nih antara bundanya yang seorang coach, kemudian anaknya juga, dan apa sih yang mungkin dialami oleh bukan hanya bundanya ya, tapi juga kalau menurut aku ini bisa menjadi cerita yang sangat relate untuk bagi banyak teman-teman yang lain. Boleh kita ke slide berikutnya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu nih, kita intip dulu apa sih talentanya Coach Halinda dan juga Anissa. Boleh ke slide berikutnya? Nah, bukan. Jadi mungkin satu saat yang tadi berdua langsung. Nah, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, Anissa itu top talentnya ada explorer, kolaborator, kontemplatif, developer, noble, perfectionist, logical, harmony, inisiator, dan kontekstual. Kemudian kalau bundanya ada affectionate, artikulatif, caring, kolaborator, kolektor, courageous, developer, energizer, fixer, fokus. Dan kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini dan juga sambil ngecek talent DNA-nya masing-masing, kita lihat ada warna yang berbeda-beda. Ada yang biru, kuning, dan merah. Untuk memahami apa maknanya, boleh kita ikuti tayangan video berikut ini dijelaskan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar. Silahkan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Jadi menarik sekali kalau kita dengar tadi, ternyata 3 warna itu menggambarkan DNA. Jadi menggambarkan kalau yang biru adalah drive, bagaimana seseorang ini melaju. Kemudian kalau itu kuning adalah network, bagaimana orang ini menjalin hubungan. Dan kemudian yang A, action, yang merah adalah bagaimana mengeksekusi. Jadi sebelum dimulai, boleh dong kita lihat nih, mungkin dimulai dari bundanya dulu, panggilnya kan bunda ya. Boleh kita tunjukkan slide di mana ada gambaran dirinya dan juga apa yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang masih punya report template yang lama bisa cek ke dalam www.talentdna.me untuk melihat dan mendapatkan deskripsi gambaran diri Anda dan hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan template yang baru. Boleh aku minta izin nih ke Bunda ya. Assalamualaikum. Minta tolong dibacakan gambaran dirinya dari yang top kemudian yang bottom. Boleh? Boleh. Yang pertama affectionate ya. Yang kedua artikulatif, yang ketiga caring, yang keempat kolaborator, yang kelima kolektor, yang keenam courageous, yang ketujuh developer,
yang ke-8 energizer, yang ke-9 fixer, dan ke-10 fokus. Bottomnya yang pertama forgiving, yang kedua decisive, yang ketiga convincing, yang keempat visionary, dan yang kelima equitable. Bunda, maksudnya yang di sebelah kanannya deskripsinya boleh dibacakan untuk kita tahu ini sebetulnya menggambarkan Bunda nggak sih gitu. Oh gitu. Gambaran dirinya yaitu Anda mampu memberikan dukungan moral kepada orang lain, menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tulis tertulis, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta selalu melibatkan orang dalam mencapai tujuan bersama. Anda juga mampu mengumpulkan informasi, dokumen atau barang, mengekspresikan apa yang dipikir dan dirasakan juga, menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta mengembangkan potensi orang lain. Hal lain, Anda juga menularkan antusiasme menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi serta menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Sedangkan bottomnya yaitu Anda bukan seorang yang secara alami lulus mengidentifikasi situasi perlu diakhiri dan mengambil keputusan serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memprediksikan situasi di masa yang akan datang, serta menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Menurut Bunda, ini menggambarkan diri nggak sih, Bu? Iya, betul, menggambarkan diri. Boleh gantian dengan Anisanya, karena bisa jadi kan ini tampilan report baru nih. Mungkin belum juga baca dan kita lihat juga keakurasiannya. Boleh yang Anisanya ditunjukkan di slide? Oke, thank you. Dengan talenta 10 ini dan juga bottomnya, apa yang menggambarkan diri Anissa dan juga apa yang perlu diperhatikan? Silahkan Anissa. Gambaran diri saya adalah saya mampu mempelajari dan menguasai hal baru, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta mengembangkan potensi orang lain. Saya mampu memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, berpikir dan bertindak dengan detail dari presisi, serta berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta. Hal lain, saya menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, mengeksekusi dengan segera, dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Sedangkan yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan orang yang secara alami mengekspresikan apa yang dipikiran dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Selain itu, saya memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, serta menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang. Wow, terima kasih Anissa. What do you think, Anissa? Does this sound like you? Yes. Ya. Kalau boleh tahu, kita langsung tanya-tanya nih ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang lagi ada di Zoom, kalau misalkan punya relate juga gitu ya dengan kondisi seperti ini, dengan anaknya atau dengan diri sendiri, boleh nanti sambil tulis juga di chat kalau misalkan ada pertanyaan. Anissa, kalau boleh tahu, sekarang Anissa itu umurnya berapa dan juga kesibukannya sedang apa lagi? Sibuknya apa? Apa kesibukannya akhir-akhir ini? Saya berumur 24 tahun, insya Allah di Desember nanti berumur 25 tahun. Kesibukan saya adalah mencari lowongan pekerjaan,
membantu ayah kerja dan membuat konten yang berupa animasi dan blogger. Dia animasinya itu eh, tentang cerita pendek sama komik yang saya terapkan dari novel yang saya buat di Wattpad. Sedangkan di blogger ada yang harus gitu, Coach. Wow, keren banget. Jadi memang Anissa suka hal-hal yang berbau media kreatif ya. Dulu Iya, waktu kuliahnya jurusan apa? desain komunikasi visual, Coach. Wah, keren banget. Jadi DKV ya. Dan Betul. kalau untuk Anissa sendiri sekarang sedang mencari-cari lowongan kerja udah berapa lama tuh? Sejak lulus kuliah tahun 2021. Dan sekarang juga sambil sebetulnya kalau denger oh lagi cari-cari lowongan kerja, tapi ternyata di balik lagi cari lowongan kerja sibuk juga ya, karena juga sambil bantuin ayahnya juga, kemudian juga ada sampingan-sampingan untuk membuat konten-konten kreasi gitu ya di YouTube dan segala macamnya ya, Sa. Betul, Coach. Wow, oke. Jadi kadang tuh mungkin kalau misalkan sebagai orang tua gitu ya, tahu kayak, aduh anaknya nih nggak kerja-kerja gitu ya, kerja dalam tanda pikiran kita kan yang orang-orang zaman dahulu nih, Anissa. Kalau kerja bayangan kita kan pagi-pagi ke kantor gitu ya, saya. Tapi ternyata kalau kita dengar Betul. dari Anissa, ini konsep pekerjaan untuk anak-anak zaman sekarang tuh cukup berbeda ya. Maksudnya kerja itu bukan hanya semata-mata kalau ke kantor tiap pagi pulang sore ya, Sa. Iya. Nah, thank you so much Anissa for sharing. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen tanya juga nih tentang Bunda Halinda. Karena banyak dari teman-teman di sini juga 3.0 coach dan pasti udah kenal juga sama Coach Halinda. Awalnya terinspirasi menjadi seorang coach gimana tuh ceritanya, Bun? Oh iya, saya pertama dikenalkan sama Coach Gining tentang ISQ coaching ya. Terima kasih Coach Gining. Eh, yang waktu itu memang Coach Gining nawarkan untuk masa pensiun gitu ya, eh, untuk cari kesibukan, mengisi waktu gitu kan. Nah setelah saya pelajari, saya mendapatkan ya banyak hal yang membuat orang terbantu ya. Semoga ya dan saya merasakan ada manfaatnya lah. Gitu. Jadi saya akan terus untuk bisa membantu orang banyak gitu Pak. Halo, Coach? Ya, Oke. Oh, jadi tergerak untuk membantu orang banyak gitu ya. betul. Di saat Oke. Di saat menjadi seorang 3.0 coach, apa sih mungkin pelajaran paling berkesan gitu yang dipelajari gitu, coach? Pelajaran yang paling berkesan yang saya pelajari itu di spiritualnya. Berarti mindset of coach gitu. Jadi kita apa namanya tidak bisa merubah sesuatu ya kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Gitu. Kalian yang nunda itu lebih Mhm. Jadi kita tidak bisa membantu orang lain kalau kita tidak membantu diri kita sendiri dulu gitu ya. Em, itu menarik banget. Jadi kalau yang saya dengar dari Coach Halinda adalah seringkali menjadi coach itu adalah sebetulnya journey untuk diri sendiri dulu ya. Nah, betul. em, untuk Bunda, bagaimana selama ini apa yang dipelajari terkait coaching sudah diterapkan untuk mungkin keluarga terdekat? Seberapa banyak dari keluarga terdekat yang juga sudah diaplikasikan gitu ilmu-ilmu yang Coach Halinda sudah dapatkan? Oh ya. Kalau untuk keluarga terdekat terus terang ya belum banyak ya. Mhm. Saya banyaknya bantu di teman curhat gitu, untuk Hmm. coachingnya. Untuk di rumah sendiri, terus terang saya mengalami kesulitan karena
terutama Anissa ya, terutama Anissa kalau saya ajak ngobrol gitu ya, saya ngomong atau bertanya, dia udah langsung curiga, ini kucing nih. Ya, jadi dia menghindar dan apa namanya keluar jauh dari saya gitu kan. Dan Oh. saya ya sudahlah gitu ya, saya biarkan aja gitu loh. Karena apa? Karena Anissa itu saya tidak mau dia tertekan, saya tidak mau memaksa dia ya. Suatu kejadian kalau dia lagi emosi marah gitu, dia masuk ke kamarnya, dikunci dan dia teriak habis-habisan di situ. Jadi saya sebagai ibu, bagaimana ya pilunya hati saya ya. Jadi saya berusaha untuk tidak membuat dia lagi emosi, terpaksa atau tertekan. Jadi Mhm. coaching itu di lingkungan keluarga, paling yang mau itu anak saya yang terakhir ya, yang bontot, yang nomor 2 juga mau ya. Itu keluarga inti saya itu. Untuk dua keluarga besar, ada yang mau ada yang enggak. Dulu pernah juga sih ipar gitu ya, dan insya Allah untuk nextnya akan berusaha ya, karena memang saya sehari-hari bekerja coach. Senin sampai Hmm. Sabtu saya bekerja. Saya ibu dari 3 anak, yang jarak anak pertama kelahirannya dengan kedua itu 20 bulan, sedangkan jarak kedua dan ketiga itu 18 bulan. Dan saya bekerja setiap hari, sehingga dari lahir mereka eh, ditemani oleh ART. Mhm. Terima kasih. Hmm. Memang untuk Anissa, kalau coaching itu kenapa sih nggak mau banget di coaching gitu? Emang ada asumsi apa tentang coaching gitu untuk Anissa? Aku penasaran aja gitu ya. Mungkin kan kalau orang kan banyak kayak punya persepsi gitu atas coaching. Nah, buat Anissa seperti apa? Lebih tepatnya caranya sih. Karena Bunda tuh hampir tidak pernah bertanya, langsung to the point, kasih solusi. Hmm. Mhm. Oh, jadi itu yang Bukan membuat Anissa membandingkan, tuh jadi meremehkan. males gitu ya. Iya, Dan kalau kita lihat di talent DNA-nya nih, Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat kan Bunda Halinda itu banyak kuning-kuningnya ya. Maksudnya orang yang banyak kuningnya kan berarti secara natural sebetulnya, secara esensinya Bunda itu adalah orang yang sangat penyayang. Bunda itu adalah orang yang sangat peduli gitu terhadap orang lain. Kita lihat aja dari nomor satunya aja affectionate. Sebetulnya sangat peduli gitu ya. Kemudian juga caring, peka banget gitu ketika orang punya masalah tuh Bunda yang paling bisa rasakan apa yang dirasakan. Kemudian kolaborator, bersenangnya bersama-sama. Developer, orangnya suka membangun orang lain, mengembangkan. Tapi eh, sangat saking pedulinya, tapi saking pedulinya fixernya yang muncul. Jadi kalau orang-orang fixer itu adalah orang-orang yang gatel banget pengen nyelesain masalah langsung gitu ya pakai tangannya sendiri. Nah ini bisa jadi bukan hanya terkait barang gitu di sekitar rumah yang dibenerin sendiri, tapi juga ketika ngelihat kayak Anandanya nih dengan Anissa yang mungkin lagi galau atau lagi sedih atau lagi mungkin nggak sesuai dengan ekspektasinya Bunda, ada ada dorongan untuk Bunda tuh pengen langsung ngasih solusi aja gitu. Yang kadang mungkin buat Anissa kayaknya nggak disadari gitu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang. Gitu nggak sih, Sa? betul Coach. Mhm. Kalau untuk Bunda sendiri gimana? Apakah itu yang menjadi pendorong gitu ya? Kenapa sih kok Anissa sampai ngerasa abisnya Bunda selalu harus ngasih solusi langsung gitu, tanpa tanpa bertanya dulu gitu, apa yang terjadi? Apa tuh yang dirasakan, Bun? Mungkin pasti seorang ibu pingin yang terbaik untuk anaknya ya. Dan Iya betul. mungkin saking sayangnya, ya, jadi pingin cepat gitu ya, bikin cepat. Oh ini begini, begini gitu. Jadi langsung memberikan apa ya, memberikan item-item yang harus dikerjakan, bagaimana untuk agar maju gitu, agar untuk melangkah lebih jauh lagi gitu. Mhm. Mhm. Iya, yang ternyata untuk Anissa gitu ya. Tadi kata Anissa, Anissa kesel banget gitu. Kenapa menurut Anissa itu nyebelin banget pas Bunda udah langsung ngasih aja item-item apa yang harus dikerjain. Kenapa itu sangat ngeselin gitu buat Anissa?
Eh, karena di dalam diri saya kayak belum ada persiapan, belum ada niat coach. Dan juga saya butuh waktu sama informasi yang lebih detail supaya saya benar yakin mau melakukannya. Butuh waktu dan informasi, betul banget. Karena untuk Anissa ternyata nomor satunya adalah explorer. Anissa adalah orang yang akan menggali dulu. Ini arahnya kemana sih gitu ya. Ini tuh sebetulnya apa ya yang membuat saya tertarik di dalam yang ini. Apa yang ingin saya pelajari gitu. Apalagi ditambah kontemplatif, Anissa butuh waktu sendiri untuk nyari makna gitu. Anissa butuh tahu dulu nih, apa sih yang sebetulnya kenapa sih kita ngelakuin ini? Why gitu kan? Kenapa ya saya disuruhnya ini gitu? Yang kadang mungkin kalau kita lihat kan ya, itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan Bunda yang pengennya oke yuk kita selesaikan gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, bottomnya Bunda itu ada di convincing. Dan juga bottomnya ada di decisive. Jadi kadang Bunda tuh ngasihnya tuh PR-nya banyak, nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Apalagi visionernya di bottom gitu nggak sih, Sa? Betul, coach. Langsung to the Jadi point. kayak banyak item tapi banyak. Pokoknya kamu cobain ini, cobain itu, cobain ini, cobain itu gitu ya. Yang buat Anissa adalah orang yang perfeksionis lagi. Jadi untuk Anissa, buy in atas sesuatu, dia harus melihat bagaimana ini sebetulnya letaknya. Letaknya di hidup saya ini akan bermanfaatnya di mana ya? Gitu. Mana ya data-datanya, apalagi dengan logical ya, mana ya buktinya? Yang dimana kalau kita lihat nih cara komunikasinya sangat berbeda gitu. Kalau Bunda komunikasinya pakai rasa ya, karena banyak network, banyak menggunakan hati. Kalau Anissa banyaknya menggunakan otak. Iya nggak sih, Bun? Ya, betul. Betul, Boleh dong coach. kasih contoh kapan sih Bunda pernah nyuruh sesuatu, terusnya tuh nggak masuk pokoknya ke rasionalnya Anissa gitu. Oh, itu dalam sehari kesehariannya berarti boleh ya? Boleh, boleh banget. Boleh share sedikit. Mungkin ini sebetulnya pertama ya sebelum Bunda share. Kalau menurut saya ini cerita yang sangat menarik karena banyak dari kita nih, banyak yang hadir hari ini adalah coaches juga gitu ya. Yang dimana kadang kita sebagai coach ketika kita meng-coaching orang lain itu kayaknya gampang gitu. Kayaknya kita menggalinya mudah. Tapi kalau ini tentang anak sendiri, suami sendiri apalagi gitu ya. Kayaknya tuh mau bertanya-tanyanya kita yang udah gatel duluan pengen ngasih solusi. Kayak kitanya yang udah baper duluan gitu, Bun. Iya nggak sih? Betul, betul, benar. Jadi coba boleh dong kasih contoh kapan sih kayak Bunda nih sebetulnya berusaha banget ngasih solusi atau beneran ditolak mentah-mentah gitu. eh Solusinya apa ya? Contohnya ya untuk meningkatkan apa dirinya, yang pengembangan dirinya untuk ikut training atau kursus untuk kepercayaan diri gitu ya. Atau tapi dia langsung tidak mau, atau ikut training di public speaking untuk apa namanya, ya untuk bersosialisasi juga ya kan, untuk mengembangkan kepercayaan dirinya juga gitu. Tapi apapun itu yang saya ajukan itu semuanya ditolak kok. Terakhir saya bilang ya udahlah kalau gitu mau S2 daripada buang waktu, coba S2 kemarin udah selesai nih gitu gitu Pak. Mhm. Mhm. Jadi kalau Bunda persepsinya adalah dengan Anissa yang maksudnya gitu ya, yang kelihatannya tuh di rumah aja nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu. Tapi kalau buat Anissa, Anissa lagi ngapain? Bikin konten, coach. Sama bantu layar kerja. Hmm. Setuju nggak kalau misalkan tadi Bunda bilang Anissa nggak ngapa-ngapain? Gimana tuh, Sa? Anissa setuju nggak? Nggak setuju, coach. Soalnya sewaktu-waktu eh, ayah saya minta minta saya bantu beliau ngurusin kerjaannya. Hmm. Waktu-waktu saya Hmm. ingin keluar, nah saya harus waspada juga sama situasi yang saya alami.
Mhm. Jadi ini menarik banget. Jadi kalau kita lihat nih, memang hal-hal yang nggak natural buat Anissa di bottomnya ada courageous, ada vigorous, ada caring, sociable, genuine. Yang artinya tuh ada banyak hal kalau buat Bunda katanya ini nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau buat Anissa, saya ngapa-ngapain karena vigorousnya di bottom. Bunda nggak bisa tuh menyamaratakan kesibukannya Bunda sama kesibukannya Anissa. Bahkan kalau misalkan Anissa itu sibuknya banget banget kayak Bunda, kayaknya dia bisa drop gitu. Kayaknya lebih mudah drop gitu ya. Kemudian apa yang diminta oleh Bunda gitu ya, ketika Bunda kayak, oke kamu begini dong, kamu harus kayak gini. Yang bisa jadi Anissa akan malahan memilih diam. Anissa akan memilih untuk menghindar. Kenapa? Karena bottomnya Anissa adalah courageous. Kalau saya jawab, kita berantem nih, mendingan nggak berantem kan, gitu. Kalau buat Anissa, kayaknya lebih baik saya diam dibanding kita harus berantem, gitu ya saya. Apalagi kalau buat Anissa, carry-nya itu di bottom, yang sedangkan kalau buat Bunda, carry-nya di atas. Buat Bunda, saya tahu kamu tuh lagi sedih, gitu. Tapi kalau buat Anissa, ya udah, saya nggak tahu kalau ini tuh separah itu buat Bunda gitu. Saya nggak tahu Bunda tuh semarah ini. Karena kalau buat Anissa, everything is fine gitu kan. Dan apalagi kalau buat Anissa, sociable dan genuine-nya di bawah. Kalau buat Anissa, nyaman-nyaman aja kok kerja sendirian. Nggak harus ketemu orang tiap hari gitu. Ya saya. Malahan pernah nggak sih Anissa dipaksa buat kayak ketemu sama ini, sama itu, kayak sosialisasi. Gimana dampaknya? Kayak apa tuh biasanya? Dampaknya beban coach. Apa ya, daripada saya berantem, mending diam dan kabur. Hmm. Yang kalau buat Bunda ketika diem gitu ya, ketika Anissa diem dan malahan kabur, apa yang Bunda rasakan? Kecewa ya. Gimana ya? Jadi apa ya? Bagaimana ya caranya ya gitu? Kan berpikir bagaimana caranya ini nih ya gitu untuk agar apa ya? Agar yang dilakukan Anissa itu kan Mhm. memang saya pernah tanya dia maunya dia gimana. Dia maunya kerja kantoran gitu, coach. Nah, Mhm. jadi saya di mindset saya itu mah dia ke kantor gitu kan, dan saya benar kan pengen ke kantor kan ya Nis ya. Tahu, Nah, Kak. Bunda tahu sendiri, kalau saya melamar kerja itu udah kemana-mana dan sampai saat ini belum ya betul belum betul nanti. ya gitu. Mhm. Dan menarik banget gitu ya untuk Bunda rasanya kesel banget dengan Anissa yang ketika ditanya malah milih diam gitu dan menghindar. Bener kata Coach Rudy di sini karena semakin Bunda paksa untuk Anissa ngomong, semakin Anissa akan diam karena Anissa harmoni. Jadi ketika Anissa diam, itu cara Anissa untuk mengungkapkan bahwa saya nggak suka situasi ini gitu. Em, dan lebih baik saya menghindar gitu ya karena harmoninya. Dibanding saya harus memaksakan diri untuk menguras energi menjawab gitu ya. Yang bisa jadi Anissa ngerasanya kalaupun saya jawab kayaknya Bunda nggak ngerti deh. Karena tadi ya masing-masing berpikir dengan area yang berbeda nih. Bunda yang pakai hati, Anissa yang pakai otak gitu. Sangat rasional. Apa biasanya ini ya, Anissa? Boleh cerita sedikit nih ya. Hal apa yang paling yang Bunda lakukan yang paling membuat Anissa tuh ngerasanya nggak nyaman? Eh, Tiba-tiba aja Bunda minta, aku kan saya lagi mengerjakan sesuatu, lagi fokus banget. Tiba-tiba Bunda bilang, tolong dong ini itu. Aku udah bilang, aku sedang mengerjakan ini Bun. Tapi Bundanya nggak sabar. Setelah itu Bunda nggak mau bertanya nih, apa nih? Kayak disuruh Mm-mm. cepat-cepat selesai. Padahal saya sendiri lah, ini prosesnya gimana? Nggak bisa lebih gitu. Karena Mm-mm. yang saya kerjakan lagi fokus ini dalam situasi yang eh, harus buru-buru selesaikan. Mm-mm. Mm-mm.
Wah, Gitu, terima Coach. kasih banyak nih. Iya, terima kasih banyak nih Anissa. Jadi kayak kalau untuk Anissa kan perfeksionis ya Bun ya. Orang-orang Mm-mm. perfeksionis itu perlu memastikan detailnya tuh udah ada gitu. Perlu memastikan bahwa semua udah pada tempatnya. Tapi tempat yang ada di otaknya Anissa gitu. Anissa butuh mempersiapkan diri. Apalagi punya kontemplatif. Jadi butuh waktu untuk merenung dan betul-betul mendalami apa sih yang lagi dikerjakan. Jadi kalau lagi udah ada di zonanya gitu ya Bun ya, istilahnya gitu ya, itu kayak hanyut lah di dalam situ untuk membereskan apa yang dia lagi bereskan. Tiba-tiba Bunda datang gitu tiba-tiba untuk kayak kerjain ini bisa nggak sih gini-gini sekarang ya gitu. Kebayang banget itu stresnya kayak apa ya buat Anissa ya Sa. Betul, Coach. Kebalikannya nih, kalau buat Bunda, hal apa yang kebiasaan apa sih yang Bunda itu ingin rubah gitu dari Anissa? Apa yang Anissa lakukan yang seringkali yang buat Bunda tuh rasanya greget banget deh? Hmm. Yang pertama itu eh, kerapian kamarnya nggak pernah rapi, Coach. Saya kalau udah diajarin, dicontohin ya, tapi setiap saya masuk kamarnya, nggak, nggak. Nah, yang kedua itu dia suka apa ya, main kucing. Itu kalau kita nggak di rumah, karena kucing masukin ke dalam, ya kurang setuju aja gitu, Coach. Karena apa? Karena kalau kucing itu kan kotor ya, maksudnya kadang teras bersih cuci kotor. Nah, itu dua hal itu yang membuat saya tidak apa ya, membuat kesel ya karena dia tidak mau berubah gitu. Hmm. Padahal kan itu hal-hal simpel ya. Maksudnya, tapi ternyata buat Bunda tuh kayak itu nyebelin banget gitu. Dan ini juga jadi pelajaran nih buat Bapak Ibu yang lain gitu ya. Tapi kok masa sih Anissa kamarnya acak-acakan, apalagi dengan top talentnya ada perfeksionis. Nah, Jadi tuh. perfeksionis itu adalah orang-orang yang suka melihat detail dan suka, kadang kalau diberesin sama Bunda, Anissa lebih kesel. Karena buat Anissa, Anissa tahu letak A ada di mana, B ada di mana. Ketika dia nyari, dia tahu itu ada di mana. Gitu nggak, Kak? Betul, Coach. Sering saya cari di mana nih barangnya. Seberapa sering tiba-tiba Bunda ngeberesin terus Anissa cari nggak ada. Betul. Jadi orang-orang perfeksionis tuh mereka punya kabinetnya sendiri istilahnya. Yang dimana untuk mereka untuk nempatin A ada di A, B ada di B. Dan untuk Bunda, Bunda nggak ini ya, nggak sabar buat campur tangan gitu. Karena punya fixer. Ngerasanya itu adalah hal rusak yang butuh dibenerin gitu. Kalau nggak sesuai dengan pemikirannya. Tapi kalau ya buat Anissa, nanti juga diberesin kok gitu. Ada saatnya Anissa akan ngeberesin sendiri gitu. Tapi untuk Bunda yang punya fixer dan cara untuk mengungkapkan rasa sayangnya adalah dengan ngeberesin masalah orang, apalagi masalahnya Anissa. Nah, sebetulnya ketika Bunda marah-marah, itu sebetulnya bentuk rasa sayang tuh sama Anissa, Sa. Gimana, Bun? Gitu nggak sih, Bun? Iya sih. Jadi aku mau balik tanya nih, kelebihan apa sih yang Anissa miliki yang Bunda itu sangat hargai? Dan apa yang Anissa lakukan yang membuat Bunda itu sebetulnya mengingatkan Bunda, ih saya sayang banget sama Anissa gitu. Eh, ya, terutama itu di bidang media sosial ya, yang Hmm. saya yang tidak paham gitu kan, saya langsung ke dia gitu ya kan. Nanti dia bisa ngotak-atik tuh, ya kan gitu, medsos gitu kan, dalam hal apa aja gitu di medsos. Nah, itu saya Mhm. bangga sih, Coach. Mhm. Jadi bagaimana kayak Anissa itu yang banyak ngajarin Bunda gitu ya atas update-update terkini kayak gitu kan maksudnya Bun? Gini kan kemarin saya ada di LLC community ya, jadi setiap minggu itu kita kan kasih upload quote quote ya, quote di IG ya kan. Kadang-kadang tuh saya yang buat gitu kan untuk di upload IG dari grup Mhm. kami. Nah, itu kadang saya tuh minta bantuan dia gimana cara semuanya lah, bagaimana caranya gitu. Yang penting jadinya hasilnya ini gitu, itu, Coach. Apa sih yang mungkin
Anissa, apa ya? Apa yang Bunda rasa sangat hargai dari Anissa? Apa karakter Anissa yang menurut Bunda, wah, ini anak saya ternyata bagus ya, saya bersyukur gitu. Apa pensyukuran Bunda punya anak seperti Anissa? Hmm, ya tadi itu dia eh, di bidang apa media sosial gitu ya. Nah itu jadi dia bantu ya banyak membantu gitu kan. Apalagi sekarang kan canggih-canggih ya. Beda dengan zaman saya dulu gitu ya. Itu itu membuat saya oh saya ya alhamdulillah gitu ya. Saya terbantu, saya senang. Mhm. Apalagi memang sebetulnya Anissa itu kan seorang developer ya. Anissa tuh paham ya untuk anak-anak muda nih kalau misalkan juga ngelihat di Zoom ini ataupun di Facebook gitu ya, ngebantuin orang tua itu nggak mudah gitu. Ya saya, tapi sebetulnya kadang kita sebagai orang tua yang kurang mengapresiasi bahwa sebetulnya butuh kesabaran lebih loh untuk mengajarkan orang tua gitu, apalagi dengan teknologi ya saya. Dan Anissa seorang developer tuh orang yang sangat sabar gitu sebetulnya. Yang walaupun padahal di dalam prosesnya kebayang banget Bunda itu sambil ngoceh gitu. Karena Betul, Kak. Bunda punya artikulatif kan. Seperti itu. Jadi kadang mungkin kita tuh apa ya, ini juga jadi pelajaran nih untuk anak dan juga untuk orang tua adalah seringkali kita melihat dunia dengan lensa talenta kita sendiri. Yang dimana ketika ngelihat orang yang berbeda dari kita melihatnya orang itu buruk. Karena ekspektasinya nggak sama kita. Saya peduli nih sama orang, saya bantuin orang nih sebagai bunda yang fixer. Ketika melihat Anissa kok kelihatannya cuek aja, kok malahan diam, yang ternyata Anissa punya pemikiran yang berbeda gitu. Untuk Anissa adalah saya menghargai bunda dengan membiarkan bunda menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Untuk Anissa, sehingga biarkan saya jadi diri saya sendiri gitu. Anissa dengan lensa yang dimana saya butuh waktu sendiri. Saya butuh mencari jati diri gitu. Bukannya saya nggak mau kerja, tapi saya juga berusaha. Jadi mohon hargai usaha saya gitu. Kalau menurut aku itu bisa jadi kata hatinya Anissa yang kadang tidak tersampaikan gitu ya saya. Ya. Cerita Benar. dong sedikit Sa, well, how do you feel? Ah, perasaan sekarang coach kayak udah tenang coach. Udah apa Hmm. diwakili sama coach untuk menyampaikan yang saya rasakan coach. Kalau untuk Anissa, Anissa itu pasti kan ada ya sebuah kebanggaan gitu ya dari Bunda. Apa sih yang paling Anissa banggakan dari Bunda? Apa sih hal-hal yang Bunda lakukan yang itu jadi inspirasinya Anissa gitu? Yang nggak pernah mungkin tersampaikan ke Bunda. Eh, hampir semuanya udah tersampaikan sih coach. Yang saya banggakan itu dari Bunda adalah Bunda itu pekerja keras yang penuh energi dan semangat dan tidak ragu Mhm. bertindak untuk menolong orang coach. Tapi sayangnya caranya itu yang membuat saya tuh gak mau deh. Mhm. Iya, caranya itu yang kadang kita ini ya menyalahartikan gitu ya, eh, saya. Betul. Mm-mm. Tapi tadi ya itu eh, seneng banget untuk dengar. Mungkin Bunda taunya sekilas-sekilas aja, tapi itu benar-benar yang menginspirasi Anissa gitu. Di mana untuk Anissa suka banget ngeliat Bunda yang memang sangat pekerja keras gitu ya. Kayaknya aku bisa menghandle banyak hal yang mungkin buat Anissa kayak itu sangat sesuatu yang sangat sulit gitu. Boleh dong saya tahu sebelum kita di akhir acara hari ini gitu ya, apa sih harapan Anissa terhadap Bunda ke depannya? Apa harapan Anissa untuk Bunda? Apa sih mungkin yang Anissa perlu dari Bunda? Eh, aku berharap Bunda bertanya dulu, sering bertanya, jangan langsung to the point, kasih solusi. Dan juga banyak diberi motivasi dan pendapat, jangan langsung menghakimi atas yang saya perbuat.
maupun Hmm. membandingkan cerita yang di masa lampau yang Bunda alami sama yang saya alami. Karena tuh sekarang zaman cepat berubah, Coach. Mhm. Mhm. Gitu, Coach. Mhm. Kayak tadi sesepele untuk Bunda kerja adalah ke kantor tiap pagi gitu ya. Dan juga pulang sore. Tapi kalau buat Anissa, Anissa juga kerja bikin konten gitu kan? Bikin konten untuk teman-temannya, bantuin jadi freelancer gitu nggak sih, Sa? Betul, Coach. Suaranya, Coach. Nggak ada Suara. suara. Suara Coach. Imut. Imut suaranya. Coach. Mana dia? Oh iya. Oh iya. Sudah. Cuma ada datang sendiri sih. Ya, gimana? Dunia kan? Putus-putus suara Oke. Coach. Jadi senang banget tadi ngedengar dari Anissa gitu ya. Untuk Anissa adalah ya Anissa ingin ngertiin gitu bahwa kadang apa yang menjadi persepsi kita sebagai orang tua bukan berarti itu yang juga betul-betul dibutuhkan oleh si anak gitu ya. Yang tadi sesepele untuk Bunda kerja adalah ketika pagi ke kantor pulang sore. Tapi kalau buat Anissa bikin konten itu adalah kerja. Biasa ya. Bikin walaupun Anissa sebagai freelancer itu tetap kerja, tapi dengan caranya Anissa sendiri gitu. Yang dimana kalau kita lihat Bunda dan Anissa dua dua makhluk yang diciptakan Allah sangat berbeda gitu ya. Yang dimana tanpa pemahaman tentang talenta-talentanya, wah ini bisa jadi dulu tuh berantem tiap hari ya. Kalaupun nggak berantem tuh kayak kesel lah dengan satu sama lain tiap hari. Nah, Betul. boleh dong saya tanya nih ke Bunda. Hal apa yang Bunda akan lakukan berbeda untuk bantu Anissa? Eh, Mulai sekarang insya Allah Bismillah. Saya kepercayaannya kepada dia ya. Saya kasih kepercayaan kepada dia. Untuk dan serius juga saya bertanya ya. Jadi dan yang selama ini memang dia tumbuh sendiri ya karena dengan kesibukan saya dan apa yang dialaminya selama ini ya sendirian yang tidak ada saya di sana dan itu apa ya menurut saya karena merasa bersalah gitu ya. What do I do untuk memperbaiki dia gitu. Nah sekarang banding saya untuk mendekatkan diri saya dengan dia, saya ingin dekat sekali dengan dia. Paling kita bercanda-canda, ya, bercanda, peluk-pelukan gitu. Tapi kalau setelah dia sesuatu apa sikapnya yang bagaimana, saya belum mau dulu gitu. Itu coach, saya mungkin waktunya sedikit lagi mungkin ya, saya akan memberikan yang terbaik untuk dia. Gitu. Saya berusaha. Dan untuk Anissa sendiri, apa yang Anissa rasakan dengar ini langsung dari Bunda? Ini Bunda beneran dari hati loh. Waktu kita ngobrol sebelumnya Bunda nggak nangis, tapi ini beneran Bunda dari hati. Ya, saya akui sih, saya sedih mendengarnya. Cuman ya, tahu sendiri, saya memang butuh waktu. Dan jika saya sudah siap dan mempunyai keberanian yang besar dalam menjalankan kehidupan, terutama karir, aku akan langsung mengejar dan berusaha menggapai impian dan kesuksesan saya bagaikan burung belajar terbang dengan cepat, Coach. Dan tahu nggak Bun, Anissa itu punya inisiator. Jadi ketika semuanya sudah pada tempatnya sebagai perfeksionis gitu ya. Kemudian dia juga udah merasa siap dengan explorer, dengan ilmu yang dia bakal bawa. Dia punya kontemplatif, why-nya itu udah dapet gitu ya. Kenapa ya saya harus melakukan ini? Ketika semua pertanyaan itu sudah terjawab, Anissa akan berlari. Saya yakin. Anissa malahan nggak perlu harus diminta oleh Bunda. Anissa yang akan maju melangkah sendiri gitu tanpa disuruh.
Sehingga boleh nggak Anissa katakan terakhir, apa sih komitmen Anissa ya untuk Bunda dan Ayah mulai dari sekarang? Komitmennya itu ya belajar introspeksi diri sama berubah untuk memahami setiap orang ya dengan bertanya dan apa jangan langsung main hakim. Itu pun saya memang akan mengejar jika saya udah siap, coach. Dan langsung. Dan Bunda, pertanyaan terakhir Langsung dari bisa aku. menggapai impian, coach. Bunda, pertanyaan terakhir dari aku. Biasanya kalau habis sholat doain Anissa, doain apa? Supaya kita semua di Zoom ini bisa mengamini juga. Iya. Saya selalu setiap sholat mendoakan Anissa agar mendapat pekerjaan yang baik untuk dia, agar mendapat jodoh yang soleh. Itu selalu saya doakan, coach. Setiap habis sholat. Dan membuat dia berbahagia, ya kan. Itu semoga Allah jaga dia gitu. Dan menjaga tetap istiqomah dalam Islam sampai akhir zaman, anak dan keturunannya. Itu doa saya setiap habis sholat. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Kita semua di sini, Bapak Ibu di Zoom juga sama-sama ikut mengamini ya doanya Bunda untuk Ananda Anissa. Dan apa doa Anissa untuk Ayah dan juga Bunda? Semoga Bunda sama Ayah panjang umur, mengurangi rasa kini mereka pada aku sama membandingkan itu aja sih, coach, supaya adikku juga, terutama Afifah yang adik saya yang pertama. Dia tuh saya akui dia memang butuh bimbingan yang lebih besar daripada saya yang dari Bunda ini, coach. Karena dia banyak kekurangan saya akui itu. Karena ada masalah juga di internal keluarga inti. Karena saya sebagai anak kedua, saya juga harus menjaga adik-adik saya. Amin, amin ya Allah. Semoga ini bisa menjadi keberkahan, kebahagiaan untuk Anissa, untuk Bunda, untuk Ayah, untuk semua adik-adiknya Anissa, untuk kakaknya Anissa juga, semua sekeluarga mendapat keberkahan, saling mengerti, memahami satu sama lain. Sering-sering juga ngobrol, tapi ngobrolnya juga saling memahami gitu ya, sehingga masing-masing kita semua bisa membantu dan juga mengembangkan satu sama lain. Karena aku lihat di sini melihat Bunda sama Anisanya aja talentanya tentang mendevelop, sama-sama ingin menolong satu sama lain, sama-sama kolaborator, sama-sama developer, ya sama-sama ingin kebersamaan di dalam keluarga yang memang harmonis, yang semuanya rukun, semuanya berkah, semuanya bahagia. Jadi boleh Anissa sama Bunda, kita pelukan dulu, saling minta maaf atas selama ini kita salah paham dengan satu sama lain yang ternyata berdua tujuannya sama. Iya, coach. Aku memang mengakui ya, aku tidak sempurna jadi ibu. Maaf Bunda ya nak. Bunda saya. Dan saya bersyukur mengenal tentang tali DNA ini, coach. Jadi saya tahu
bagaimana dia ya, bagaimana hati dan jiwanya yang selama ini dan jiwanya. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami merasa bahagia gitu ya ketika ada pencerahan bukan buat hanya keluarga tapi juga pribadi masing-masing gitu ya dari Talent DNA. Jadi terima kasih banyak nih waktunya Coach Halinda, Anissa. Jadi pelajaran yang sangat berharga untuk di special edition ASMI hari ini gitu ya. Yang dimana ini bukan hanya kita belajar tapi juga menyentuh hati kita semua gitu ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, tapi juga sebagai seorang profesional dan juga bagaimana kita berkeluarga gitu ya, membangun hubungan dengan anak, membangun hubungan dengan orang tua. Boleh saya kembalikan lagi ke Ika. What a precious moment, beautiful moment. Thank you so much. Baik, terima kasih Coach Pamela dan Bu Halinda dan Kak Anissa. Alhamdulillah Bapak Ibu talented people, kita sudah bersama-sama kisah dua Wonder Woman. Kisah dua Wonder Woman yang sangat menarik kisahnya dan penuh dengan inspirasi bagi kita semuanya. Melalui diskusi singkat tadi sangat tergambar jelas talenta gestar kita sesuai dengan hasil talent DNA-nya ya. Baik Bapak Ibu, izin saya bertanya terlebih dahulu nih, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi Bu Halinda Anas dan Kak Anissa? Silakan dimulai dari Bu Halinda Anas terlebih dahulu, kemudian Kak Anissa. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, terutama kepada Gurunda Pak Ari yang selalu mencetuskan apa yang kita butuhkan, apa yang manusia butuhkan gitu ya. Dengan Pak Ari sudah menemukan tentang talent DNA ini yang sangat berguna ya bagi semua individu saya rasa ya, untuk kita saling memahami, mengetahui talent DNA masing-masing, itu perilaku spontan alami kita masing-masing, seperti suami istri ya sudah tidak jadi perceraian ya, dan dalam keluarga hubungan harmonis, baik dan bahagia dan tidak saling menyalahkan, dan kita jadi memahami talenta kita masing-masing. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bunda. Kalau untuk Anissa gimana setelah tahu talent DNA-nya sekarang? Apa ya, maksudnya supaya saya tahu kepribadian saya yang saya tidak sadari dan nggak langsung bisa menyampaikan apa yang saya rasakan dan kejiwaan saya melalui talent DNA. Karena selama ini saya belum tahu apa kepribadian saya dan apa penyebab saya merasa kayak kenapa nih saya stres, kenapa saya mudah galau. Jadi saya mengetahui setelah mengikuti tes ini, insya Allah saya mau bagaimana mengembangkan diri. Kami lebih mengenal diri kami masing-masing gitu ya, kekurangan diri. Terima kasih Bunda, terima kasih Anissa, dan mungkin terakhir sebelum kita tutup sesi siang ini, boleh tunjukkan video dari Pak Ari, apa sih manfaat dari dan dampak positif dari talent DNA? Silakan, Kak. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja
timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Jadi dari sini kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Dan tadi kita saksikan sendiri gitu ya. Pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja saling menyakiti, cuma karena tidak tahu talent DNA-nya. Jadi dengan talent DNA, kami berharap semakin banyak orang kenal atas dirinya dan hidup lebih bahagia dan sukses. Seperti insya Allah Anissa bisa hidup bahagia dan juga lebih sukses. Dengan talent DNA, semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Seperti yang kita lihat tadi Bunda dan Anissanya juga. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang kolaborasinya lebih efektif. Maka dari itu kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Let's find your light and shine. Thank you so much Bunda. Terima kasih banyak juga Anissa. Saya serahkan kembali ke Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau slide yang ada di layar ya. Dan baik Bapak Ibu, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Ketik saya pada kolom chat. Ika mohon maaf suaranya bergema, boleh tidak pakai mic atau apa yang terjadi? Terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Sudah, kalau ini suaranya sudah cukup jelas. Tersiksa Ya. Baik dan Bapak Ibu, saya ingin memberikan spesial kabar gembira pada Bapak Ibu semuanya. Boleh ketik saya. di dalam diriku. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talent people yang baru melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talentnya. Apa ya spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin baru nih top 10-nya bisa top up ke 45 talent dengan special price di Rp335.000. Itu nanti dapat full report 45 talent. Atau Bapak Ibu yang belum sama sekali ada talentnya bisa langsung ke 45 talent special price di harga Rp500.000. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri tercinta usia SMA ataupun yang baru mau kuliah bisa ikut yang report karirnya dengan special price di Rp750.000. Kemudian kita juga ada harga special price juga nih untuk top 5 yaitu 5 talent saja itu dengan harga special price di Rp99.000. Baik, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silakan bergabung juga di talent DNA klinik. Kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Dan silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu dengan talent DNA atau bisa menghubungi di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA kliniknya. Mungkin bisa diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga Bapak Ibu punya kabar gembira bagi para pasutri, silahkan bergabung pada program perdana kita yaitu Samawa Area pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023.
yaitu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya dengan investasi Rp99.000 atau Rp198.000 untuk couple yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh report 5 talent DNA dan free seminar untuk secara mendalam memahami pasangan masing-masing dengan talentanya. Program ini sangat direkomendasikan bagi para pasutri. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semuanya untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai dan kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Dan tidak lupa saya juga akan memberikan sebuah pantun penutup untuk acara kita pagi ini. Makan sukun di atas tikar, minum jus dondong campur papaya. Kalau mau rukun kayak si Gestar, Cakep. isi talent DNA-nya. Baik, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua dapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Akhir kata untuk kita semuanya, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi, pagi, pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential.